Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini adalah mungkin hari pertama pembelajaran di kelas 12, pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita patut bersyukur walaupun pelajaran hari ini hanya bersifat jarak jauh atau online, tetapi ya paling tidak kita masih ketemu menggunakan media Zoom dan media YouTube pada kali ini. Nah, kita hari ini akan pelajaran tentang apa? Kita hari ini akan mempelajari tentang suatu hal yang berkaitan dengan masa depan kalian. Nah, sebelum ke pelajaran kan Pak Agus ingin berbincang-bincang dengan kalian tentang saat ini ya, bukan berbincang-bincang tentang corona, tetapi lebih berbincang-bincang tentang sudah tidak terasa kalian sudah kelas 12. Itu patut disyukuri, sungguh patut disyukuri. Pak Agus mau mengajak kalian untuk flashback ke masa lalu ya, ketika kalian masih duduk di bangku TK. Coba kalian flashback, oh dulu saya pernah TK di Mater D atau TK di mana, kemudian kalian duduk di bangku SD, ya ingat kan ya, kemudian kalian duduk di bangku SMP. Ingat-ingat sedikit tentang itu. Kemudian kalian sekarang udah di SMA, bahkan di akhir atau di penghujung kelas, di kelas 12 SMA atau di tingkat terakhir di SMA. Ya, tentu saja kedewasaan, cara berpikir juga pasti berbeda ya, yang pada akhirnya kalian nanti sebentar lagi kalian akan memasuki bangku kuliah, tingkat kuliah. Tujuannya untuk apa? Sekarang pertanyaan reflektif. Sejauh ini apa tujuan kalian? Mungkin 90% atau mungkin bisa semuanya. Yang menjadi tujuan kalian adalah karir. Karir. Benar tidak? Untuk mendapatkan sebuah jabatan, untuk mendapatkan sebuah status, atau mendapatkan sebuah pekerjaan paling tidak. Nah, sampai ke proses itu tentu saja ada sebuah tahapan-tahapan. Dan untuk mendapatkan sebuah penampilan seperti yang ada di monitor kalian itu harus adanya sebuah tahapan-tahapan. Selain tahapan sekolah, Pak Agus tidak akan membicarakan tahapan-tahapan sekolah ini, tetapi Pak Agus akan menyinggung suatu hal yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan karir ini. Apakah untuk sampai kepada sebuah karir atau sebuah jabatan itu akan serta-merta saja? Nah, kalian ada hari ini akan belajar satu hal yang berkaitan dengan untuk menuju ke sana. Nah, perjuangan kalian selama ini dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah untuk menuju karir tidak mudah. Mungkin 5 orang yang ada di depan kalian itu merupakan hasil dari seleksi alam, yang juga hasil dari sebuah strategi. Faktanya seperti ini. Banyak pencari kerja. Kalian bisa lihat prosesnya. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan sebuah karir. Artinya untuk apa? Hari ini kita akan belajar jangan sampai kita menjadi orang yang sungguh tidak tahu ketika kalian lulus itu mau menuju kemana. Caranya seperti apa? Untuk mendapatkan sebuah karir atau jabatan atau bekerja dalam sebuah perusahaan. Dikaitkan dengan pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang surat
lamaran pekerjaan. Nah, kenapa ini penting? Coba Pak Agus minta kalian menyaksikan sebuah cuplikan dari video tentang bagaimana sih kondisi mencari pekerjaan sekarang, sehingga kalian perlu siap-siap dari sekarang untuk menyiapkan strategi. Salah satunya adalah menyiapkan, memahami, dan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, sehingga kalian tidak akan terlunta-lunta seperti dalam berita ini. Coba kita saksikan. Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja. Beginilah suasana antrean pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Panitia penyelenggara mencatat setidaknya ada sekitar 2.000 pelamar yang hendak mencoba peruntungan mereka. Para pencari kerja ini harus bersaing untuk memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Sulitnya mencari kerja tidak hanya dialami oleh mahasiswa atau siswa yang baru lulus, tetapi juga para profesional yang telah memiliki banyak pengalaman. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Cari kerja susah sih, udah apply kemana-mana, terus jarang kan dipanggilnya. Terus aku baru 4 bulanan nganggur, itu kerasa banget sih nganggur. Terus juga kalau misalnya kayak job fair gini kan rame banget tadi di depannya kan, jadi kesulitannya mau masuk job fair aja tuh udah harus perjuangan, itu parah banget ya. Iya, antre banget. Soalnya ya kan sekarang apalagi universitas-universitas yang bagus kan banyak juga kan, terus jadi kayak takut kesaing gitu. Apalagi kalau misalnya universitas akreditasinya jelek, itu juga mempengaruhi perusahaan itu untuk nggak masukin kita ke situ gitu. Berapa lama sih Mbak nganggur atau mungkin baru lulus? Baru kemarin sih 2 bulan yang lalu gitu. Kesulitannya apa selama ini cari kerjaan? Banyak ini sih, iya banyak orang yang nganggur gitu. Jadi ya saya antusias sekali dengan adanya acara ini seperti itu. Ditanya susah apa enggak, mungkin susahnya karena banyak saingan aja kali ya. Karena kan kebetulan emang kita umur-umur segini yang lulusan baru itu lagi banyak-banyaknya sekarang. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Dari jumlah ini penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 127,07 juta orang. Artinya masih ada 6,87 angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur. Dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, Desti Kusumo, Boy Sidauruk, TV One mengabarkan. Baik, itu tadi salah satu tayangan atau salah satu fakta di lapangan bahwa angka pengangguran itu mencapai 6 juta. Jangan sampai nanti kita akan seperti mereka ya. Artinya pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sesuatu tahapan di mana ketika kalian dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan untuk mencapai tahap kerja itu ada suatu tahapan di mana kalian harus mencari sebuah profesi atau pekerjaan. Begitu. Tahapan itu melalui apa? Melalui sebuah pemahaman bahwa kalian harus memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Nih. Bab 1 di kelas 12
kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Kita akan membahas apa saja. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Ini nanti perlu kalian pahami. Kemudian yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketiga adalah simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat atau D, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kalian harus mampu untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai kalian nanti sudah lulus kuliah, tiba-tiba ya kalau kalian berkunjung ke sekolah untuk silaturahmi dengan saya ya senang saja, tetapi jangan tanya, Pak, gimana buat surat lamaran pekerjaan, jangan sampai seperti itu. Itu harapan saya. Nah, apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Di sini sebenarnya ada pengertian dari berbagai sudut pandang, tetapi saya akan menyampaikan bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu, baik itu dalam instansi pemerintah ataupun swasta ya, tentu saja gitu. Fungsi surat lamaran pekerjaan seperti yang kalian lihat dalam video atau tayangan tadi atau deskripsi awal, bahwa surat lamaran pekerjaan itu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Pengajuan tertulis, nggak mungkin orang akan mendapatkan sebuah pekerjaan itu serta-merta ditunjuk untuk bekerja, tidak, tetapi ada sebuah permohonan tertulis. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi antara siapa? Ya, tadi disampaikan bahwa pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi resmi. Surat pribadi resmi antara pribadi dengan kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Makanya itu dianggap sebagai alat komunikasi antar siapa? Antar pribadi dengan perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Poin ketiga ini yang penting. Tadi pengangguran di angka 6 juta kondisi sekarang ini. Belum kalian kalau lulus dari berapa sekolah, diakumulasikan berapa puluh juta lagi. Nah, untuk dapat menembus ke dalam dunia kerja, itu kalian harus mengetahui bagaimana strategi surat atau membuat surat lamaran pekerjaan. Itu. Sekarang menurut jenisnya, sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi berapa sih jenisnya? Banyak. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ya banyak. Tapi itu menurut jenisnya. Dikategorikan menurut jenis pembuatannya. Surat lamaran pekerjaan itu ada dua, yakni surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, tahu kan itu ya? Orang nyebutnya CV, kurikulum vitae atau CV sebutannya. Kamu harus sudah mulai akrab dengan ini. Itu berisi tentang identitas pribadi, termasuk perjalanan, bukan perjalanan ya, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan kalau memang udah pernah bekerja, dan identitas yang lain. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau CV itu tadi. Artinya menurut jenisnya, jenis pembuatannya, surat lamaran yang digabung dan surat lamaran yang dipisah dengan CV-nya. Berdasarkan sumber lowongan informasi pekerjaan, orang melamar pekerjaan tentu saja itu ada informasi ya. Nggak mungkin orang kok melamar kok nggak ada informasi. Tapi ada juga yang melamar inisiatif sendiri juga, nanti jenisnya di situ ada. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Kalau kalian membaca iklan, biasanya kalau di Kompas itu hari Sabtu itu ada lowongan pekerjaan di situ, dibutuhkan segera entah itu posisinya apa, itu biasanya ada. Nanti kita akan bersama-sama melihat. Yang kedua, yakni surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio
Pertama dari koran, media cetak atau majalah, kemudian media audio itu radio. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain, ya mungkin dikasih tahu oleh teman, oleh kolega, atau oleh siapa saja, kenalan dan sebagainya. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah itu misalnya ada sebuah instansi, kita tertarik untuk berkarir di instansi tersebut, kemudian kita melamar pekerjaan, begitu. Dan sekarang ada surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan media ini ya, internet ya, melalui website dari perusahaan itu, begitu. Untuk selanjutnya, dilihat dari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, itu nanti kita akan membahas apa saja. Kita akan mempelajari isi surat lamaran pekerjaan, kita akan mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan, dan aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita ke isi. Dilihat dari isinya, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Artinya isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis di dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Dilihat dari tujuannya maksud saya. Sedangkan sistematika ini yang penting, kalian harus pelajari dan catat. Ya, siapkan pulpennya untuk mencatat. Pertama, surat lamaran pekerjaan itu harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Masalah letaknya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, lampiran. Itu harus ada. Lampiran itu apa? Kalau yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat adalah ya kita membuat suratnya itu di mana. Tempat bukan berarti di rumah atau di ini, bukan. Tempat adalah nama kota. Biasanya terkecilnya adalah kota kabupaten, atau ya kalau kita ya Tangerang Selatan, Tangsel. Tanggal pembuatannya tentu saja tanggal saat surat itu dibuat. Kemudian lampiran surat. Apa itu lampiran surat? Lampiran surat adalah berkas yang menyertai surat. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah surat lamaran, itu ada beberapa lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini biasanya diisi jumlah berkas yang menyertainya. Nanti berkasnya apa saja akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu. Jumlah surat atau jumlah lembar yang menyertai surat. Artinya kalau misalnya yang menyertai 5, maksudnya ada satu lembar surat, kemudian ada 5 dokumen. Nah, itu lampiran surat ya ada 5 dokumen. Artinya surat tidak dihitung dalam hitungan lampiran. Kemudian nama dan alamat surat. Nah, nama itu ya artinya surat perusahaan yang akan kita tuju. Alamatnya harus lengkap. Secara teknisnya nanti kita akan bahas. Unsur berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka biasanya salam yang umum seperti surat-surat resmi atau surat dinas dengan hormat. Ada salam khusus, misalnya Assalamualaikum, Shalom. Ya, yang paling umum yaitu. Tapi biasanya dengan hormat. Itu yang dipakai secara umum. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat itu salam pembuka maksudnya. Gitu. Kemudian isi surat. Isi surat itu berisi permohonan kita tadi yang disampaikan di awal. Kemudian penutup surat. Penutup surat itu terdiri dari akhiran permohonan. Biasanya permohonan kalau kita minta untuk diterima sebagai anggota. Kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nama terang itu yang nama kita yang memohon sebagai pemohon
untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan itu meliputi apa saja? Kita akan bahas. Aspek yang penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Gitu. Misalnya, pasti harus ada sebuah pernyataan bahwa menurut informasi yang saya peroleh, perusahaan Bapak membutuhkan seorang manajer personalia misalnya. Itu pernyataan umum, informasi awal. Saya bermaksud untuk atau saya tertarik untuk menduduki jabatan tersebut. Sementara itu argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Begitu. Atau tesis. Ya, argumentasinya ya bagaimana kita bisa meyakinkan tim seleksi untuk bisa diterima sebagai karyawan tersebut gitu. Simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Nah, ini untuk kita bisa menyimpulkan sebuah surat itu baik atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, ya kita harus bisa melihat secara sistematika apakah itu lengkap atau tidak. Nah, untuk selain strukturnya, hal penting yang harus kita pahami dan kita ketahui adalah unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Perlu dicatat dan garis bawahi bahwa pengertian di atas tadi kita sampaikan bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi resmi. Kalau kamu membuat surat pribadi, tentu unsur kebahasaannya tidak ada aturan tertentu, tetapi itu ada resminya, sehingga unsur kebahasaan juga harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Tentu saja dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus cermat untuk memilih kata atau menentukan diksi yang kita pakai dalam surat tersebut. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat itu berkaitan dengan keefektifan, bisa dipahami atau tidak kalimat kita itu. Yang ketiga adalah kepaduan paragraf. Paduan paragraf itu antar bagian sistematika tadi saling berkaitan atau tidak. Seperti yang dikatakan tadi bahwa harus ada tesis, ada satu pernyataan awal, kemudian ada argumentasi, kemudian ada hal-hal yang meyakinkan. Kemudian yang keempat adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini penting sekali juga menjadi catatan bahwa dalam menulis surat itu harus diperhatikan tanda baca. Kalau kita sebagai tim seleksi pegawai melihat surat lamaran saja sudah tidak benar tanda bacanya, itu bisa diartikan sebagai cerminan bagaimana nanti calon pegawai kita itu cermat atau tidak. Makanya penting sekali unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan itu juga diperhatikan. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, jangan terlalu berlebihan kata-katanya. Makanya kami mohon untuk segera sangat, karena penting bagi saya. Nah, seperti itu bertele-tele. Begitu. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Wah, kenapa menggunakan tangan, Pak?
Sebenarnya kalau sekarang sudah banyak diketik ya, tidak jadi persoalan, tetapi biasanya ada beberapa personalia atau HRD itu meminta pelamar menulis menggunakan tulisan tangan. Fungsinya apa? Biasanya karakter, kecermatan, ketelitian, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pribadi pelamar itu bisa dilihat dari coretan atau goresan tulisannya. Itu ada beberapa personalia yang memperhatikan sampai di situ. Tetapi perkembangannya sekarang banyak yang menggunakan diketik atau di print. Tidak jadi masalah. Yang penting nanti kita unsur-unsur yang lain yang harus diperhatikan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Tentu saja itu juga berkaitan. Nggak mungkin kita melamar pekerjaan kertasnya lecek atau udah kelipet atau apa, serapi mungkin. Begitu. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, jelas, ini harus diisi secara jelas. Kalau sekarang biasanya selain identitas pribadi yang sering kalian tulis, itu ada riwayat pendidikan, kemudian ada juga mengenai penjelasan mengenai pengalaman kerja kalau misalnya ada. Tapi kalau baru lulus itu biasanya ya identitas pendukung, misalnya pernah pelatihan apa atau prestasi apa, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data pribadi. Seperti apa? Seperti KTP, NPWP, kemudian asuransi, surat sehat, kemudian ijazah itu tentu saja, atau tanda kelulusan. Kalau di kampus itu ada transkrip nilai, kemudian ada yang namanya kartu kuning atau kartu pencari kerja. Itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Untuk hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan surat secara umum. Kemudian selain pengertian atau hal-hal yang berkaitan surat secara umum, hari ini kita mengapa kita harus mempelajari tentang membuat surat. Tadi udah Pak Agus sampaikan di awal latar belakangnya kalian dari pendidikan TK sampai kuliah. Kemudian setelah kuliah ada suatu hal yang perlu kalian hadapi. Nah, ini salah satu strateginya bagaimana. Kemudian yang terakhir atau keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Sertifikat itu misalnya ikut kursus, kemudian saya udah bisa programming dan sebagainya gitu. Mungkin itu saja yang Pak Agus sampaikan ya untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat yang baik, terutama surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah pembelajaran ini coba kalian pelajari, kalian lihat di buku cetak kalian ya, baca bab 1 dulu, pengertian dan unsur-unsur surat. Kemudian di situ ada contoh surat, kalian amati, klasifikasikan atau identifikasi unsur-unsurnya. Tadi yang Pak Agus sebutkan di slide yang keberapa tadi di buku kalian. Sistematika surat lamaran pekerjaan ini. Setelah ini coba kalian amati di bab 1 ya, di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan di buku kalian contohnya. Kemudian identifikasi, mana sih tempat tanggal itu, di mana letaknya, yang saya minta letaknya, lampiran itu sebelah mana. Kemudian kamu buat
kamu buat semacam bagan dari sistematika atau unsur-unsur ini. Misalnya kertas kosong, oh tempatnya di sini. Nah, ini kamu tempatkan di mana? Misalnya tempat dan tanggal pembuatan surat, oh di pojok kanan. Kemudian lampiran, oh letaknya di mana? Kamu buat itu bagannya. Nah, setelah ini kalian buat bagannya dulu. Bagan suratnya itu dalam bentuk 1 lembar saja. Nanti coba kirim ke Google Form yang nanti Pak Agus akan sampaikan di chat Zoom ya, di chat Zoom. Kamu tulis bagannya seperti ya hanya 1 lembar saja ditulis, kemudian nanti kamu foto, kirim ke Google Form yang Pak Agus buat. Masih ada sisa waktu sedikit, sekitar ya berapa menitnya, 15 menit mungkin atau 20 menit. Nggak 20 menit nggak nyampe. Coba kalian buat itu. Ini Pak Agus nanti sebentar lagi Pak Agus share formnya. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan selanjutnya mengenai hal-hal ini yang saya sampaikan cukup segini dulu. Nanti bisa lewat chat di Zoom. Itu saja. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan Pak Agus. Sampai jumpa. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi melalui Zoom ya. Sebelum ini pelajaran belum berakhir, tetapi untuk materi sudah berakhir. Kita akan ketemu di Zoom. Oke, terima kasih.